Shalom Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, minggu ini tema khotbah adalah hari Minggu Palem ya. Jadi persiapan menuju Paskah di minggu depan. Kita di ruangan yang lebih besar di sebelah sana ya, di Paliru. Nah, dalam menuju Paskah ada satu perayaan hari Minggu Palma atau hari Minggu Palem yang memperingati hari perayaan kedatangan Tuhan Yesus yang penuh kemenangan ke kota Yerusalem, di mana Tuhan Yesus itu memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Nah, ini merupakan hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Mari kita baca firman Tuhan di Markus 11. Oke, 34. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Orang-orang menyambut Tuhan Yesus dengan daun palem dan menyerukan Hosana. Nah, daun palem itu adalah simbol kemenangan ya. Jadi pada masa pemberontakan Makabe, itu orang Yahudi menaruh gambar ranting daun palem itu pada koin uang mereka, karena dianggap sebagai simbol kemenangan terhadap bangsa Yunani ya. Jadi seruan Hosana juga lebih merupakan satu seruan minta tolong. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Oh Lord, save us now. Save us Jesus. Di Zakaria 9 ayat 9 dikatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, sorailah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Nah, mereka mengharapkan Tuhan Yesus itu sebagai raja yang sudah dinubuatkan itu sudah datang. Mereka berharap raja yang mendatangkan pembebasan melawan bangsa Romawi yang menjajah bangsa Israel. Mereka mengharapkan satu pemimpin dari Tuhan yang bisa memukul mundur pasukan musuh, mengusir penjajah, sehingga mereka tuh bebas merdeka seperti zaman Raja Daud. Mereka punya ide sendiri mengenai yang namanya sukses tuh kayak apa, yang mengenai namanya bebas tuh kayak apa. Mereka ngarep pembebasan Allah mereka, cara mereka, menurut pikiran mereka. Tuhan Yesus harusnya kasih saya hal ini, harusnya kabulkan doa saya. Tetapi Tuhan Yesus datang sebagai raja yang berbeda dari apa yang ada di benak atau di pikiran setiap kita. Nah, Tuhan Yesus datang bukan menaiki seekor kuda yang gagah kayak film-film gitu ya. Tapi ya, dia tidak menaiki seekor kuda seperti layaknya seorang raja yang masuk marching in ke dalam satu kota dengan penuh kemenangan. Tapi Tuhan Yesus naik apa? Keledai, a donkey. Kalau kuda itu melambangkan peperangan, justru ya seperti apa yang orang harapkan. Tapi keledai itu melambangkan damai, melambangkan kelemah lembutan. Nah, orang-orang mengharapkan mungkin pembebasan secara politik, maunya itu. Tetapi Tuhan Yesus merancangkan kemenangan yang lebih besar dari sekedar batasan politik aja. Karena bicaranya apa? Bicara kemenangan pembebasan dari kuasa dosa. Mari kita belajar lebih luas dari sekedar segala sesuatu yang ada di dunia, pembebasan ala dunia. Karena mereka bisa dijajah itu karena mereka sebetulnya bandel, bebal, penuh dengan dosa. Mereka masuk ke dalam proses itu. Tuhan Yesus sembuhkan langsung ke sumbernya. Tapi orang-orang pikir maunya mentahnya aja Tuhan. Orang suka kayak gitu kan. Pokoknya kalau saya dipromosi aman. Pokoknya kalau saya ada uangnya aman. Tapi cara Tuhan
beda dengan cara manusia. Mari kita arahkan pandangan kita kepada sesuatu yang lebih bersifatnya kekekalan. Nah, dalam serunya momen-momen Minggu Palem ini, ada yang melemparkan pakaiannya di jalan, ya. Dan ada yang menebarkan ranting-ranting daun palem untuk menghormati Raja Juru Selamat yang mereka nantikan ini datang. Ada juga yang mungkin cuma ikut-ikutan aja. Jadi katanya yang lagi tren apa, yang lagi populer apa, yang lagi viral tuh apa sih pada zaman itu. Tapi mereka sebetulnya nggak ngerti ketika mereka berdiri, lagi ada yang lewat, sebetulnya nggak gitu ngerti. Tapi tanya, ada apa ya? Ada apa ya? Tapi nggak gitu ngerti. Dari Markus 11 ayat 7 sampai 10, mari kita baca bareng-bareng yuk. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Berikutnya, mari kita baca bareng-bareng 34. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia apa? Mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka. Katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamunnya. Itulah semua ayat yang kita bahas kali ini. Jadi itu backbone-nya ya. Nah, Tuhan Yesus mengusir dan tidak memperbolehkannya. Intinya Tuhan menegur. Nah, pertanyaannya, sikap kita kalau ditegur tuh kayak gimana sih? Karena ada juga orang kalau lagi baca, kalau saya mau baca Amsal aja deh, tapi nggak mau baca yang lebih nggak enak gitu, Kisah Para Rasul, hal-hal yang rasanya mulai menegur, itu nggak mau. Nah, kita sering kali pilih-pilih. Nah, apa sikap kita ketika ditegur? Berapa banyak manusia tuh bebal atau berlatih untuk bebal atau nggak nerima kesalahan? Banyak gak mungkin temen kita kalau ditegur atau dikasih nasihat itu ngeles? Ada yang pernah kenal orang-orang kayak gitu? Atau kita orangnya? Karena sehari-hari dia gak berasa salah, gak pernah ngerasa salah. Mungkin kebiasaan pembenaran diri, atau mungkin marah-marah ketika ditegur. Jadi kayak apa ya, dia temperamennya cepet gitu loh naiknya. Padahal sebetulnya nasihat atau teguran itu baik ya buat kita ya, benar kan? Nasihat dan teguran itu baik ya. Berarti ada orang yang mau peduli sama kita. Ada orang yang mau kasih tenaga, mau capek, mau kasih tahu hal-hal yang membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Tapi berapa banyak dari kita, kalau dalam konteks ayat ini tuh Tuhan yang negur. Harusnya sebagai ciptaan, kita kalau ditegur sama pencipta kita gimana? Ikut aja ya, manut aja gitu. Tapi berapa banyak dari kita, kayaknya Tuhan gak gini deh. Masa sih? Bukannya Tuhan baik? Jadi kayak kita mempertanyakan apa yang kita baca. Nah, kalau sehari-hari kita gak bisa terima teguran, selalu mungkin pembenaran diri dan nggak merasa salah, maka akan sulit kita terima teguran yang dari Tuhan. Kalau sehari-hari kita melatih diri kita, saya nggak salah, mungkin orang lain yang salah, saya nggak salah. Kalau kita nggak rasa salah. Nah, lanjutnya Yesus itu menjadi satu sosok pembebas yang berbeda dari apa yang ada di benak mereka. Mereka pikir datang perang, menang, udah sukses. Tapi yang ada, dia mau bebaskan alasan-alasan kenapa kita berada di posisi kita sekarang. Bukan masalah bayarin utangnya, bukan masalah selesaikan 1-2 hal aja, tetapi alasan kenapa itu hal bisa terjadi. Tuhan Yesus menegur dan memurnikan bait Allah juga. Lalu beberapa hari setelah itu,
Mereka melihat Tuhan Yesus mengizinkan dirinya dipukul, diludahi sampai wajah dan tubuhnya hancur, tidak bisa dikenali lagi. Ini masa-masa minggu-minggu kita menuju Jumat Agung dan Paskah. Dan luangkan waktu, nanti hari Kamis malam kita akan ada ibadah Jumat Agung, tapi di Kamis malam melalui online, Zoom. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mengambil perjamuan kudus, disiapkan mungkin bisa Cime ya, ke belakangnya. Jadi diambil dulu, nanti by online ya. Nah, kalau kita urusan duit yang ditegur, kalau urusan jual beli ditegur, kalau urusan kerjaan dagang yang disentuh, mendadak rasanya berubah pendirian. Tadinya hosana, tapi jadinya salibkan dia. Cuma beda berapa jam. Tadinya hosana, lalu ketika duitnya ditebalikkan, mangkok nasinya diganggu. Kamu bisnisnya nggak bagus nih kayak gini nih. Kayaknya kerjaan kamu nggak gini caranya. Ini kayak gini, yang ini nggak bagus nih. Langsung mereka tidak lagi melihat Yesus sebagai pembebas, dan pendirian mereka berubah. Yang tadinya menyambut Yesus sebagai Raja, hosana, tiba-tiba mereka berkata, salibkanlah dia, lepaskanlah Barabas. Orang-orang dengan mudahnya berubah pikiran, berpaling hatinya. Tapi bukan kita di tempat ini, amin. Amin kan ya, amin ini kurang, amin. Ya betul. Mari kita belajar jadi pribadi yang mau terima teguran, dan mari perbaiki diri. Jangan jadi pribadi yang gak setia kepada Tuhan. Jangan kita berubah-ubah hati kita, berubah-ubah cinta kita kepada Tuhan, tergantung Tuhan mau kasih kita apa yang kita mau apa enggak. Waduh, siapa yang jadi Tuhan itu kalau kayak gitu? Kalau Tuhan kasih, dia Tuhan. Kalau bukan, yang lain. Kita belajar dalam peringatan hari Minggu Palem bahwa apa yang perlu dipersiapkan menuju Paskah, minggu-minggu Paskah ini. Yang pertama yaitu miliki hati yang lembut, terima teguran, dan setia dalam proses pemurnian. Setia aja, percaya aja, doa, maju terus. Nah itulah kalau iman kita kepada Tuhan berdasarkan situasi dan kondisi, maka kita nggak akan pernah bisa berkomitmen. Kita doa, kalau Tuhan mengabulkan, dia Tuhan. Kalau bukan, kalau dia nggak terkabul. Kalau ketika kita lemparkan pakaian kita cuman karena ikut-ikutan, karena ada viral, karena lagi rame. Wah lagi viral nih, ikutan makan di tempat tertentu. Wah lagi hype nih, ikutan liburan di tempat tertentu. Nah kalau kita yang namanya ibadah itu karena viral, karena ikut-ikutan, maka kalau udah nggak viral, ya nggak ibadah lagi. Hasilnya dasar kita nggak kuat, tiba-tiba kita bisa berubah-ubah pendirian kita, mudah berpaling hatinya. Kenapa mereka semua berkerumun, taruh pakaian dan daun palem? Ya mungkin nggak ada handphone pada zaman itu ya, dan sosmed juga belum ada kan. Adanya ngomong ya, itu sosial media pakai mulut ya. Nah mereka datang karena kabar dari mulut ke mulut, ikut-ikutan temen. Makanya akan sangat bahaya kalau kita ke gereja karena kita ikut-ikutan temen, bukan karena kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Kenapa pelayanan seru-seruan? Nah kalau udah gak seru lagi, ikut-ikutan temen. Nah makanya jangan heran kalau tiba-tiba bisa berubah pendirian. Yang tadinya bergereja, yang tadinya ibadah, yang tadinya mungkin pelayanan, nggak ibadah lagi, nggak pelayanan lagi. Karena apa? Oh udah nggak seru lagi. Karena kalau kita datang karena teman, kalau temennya udah nggak ibadah, kalau temennya pindah kota, yang tadinya mungkin pelayanan, tapi sekarang mungkin nggak pelayanan lagi. Kalau patokannya kita cari serunya, dan akhirnya kalau nggak seru lagi gimana? Nah dasar atau motivasi kita haruslah Tuhan, jangan yang lain. Mungkin kalau beberapa dari kita ada yang suka main alat musik, akhirnya kalau dijadwal dia datang. Ada juga mungkin ada yang suka nyanyi. Nah tapi nyanyi kalau bosan nyanyi, apakah jadinya nggak pelayanan lagi? Atau mungkin ada juga yang pelayanan karena apa? Aduh, aku suka anak kecil, jadi saya pelayanan di sekolah minggu. Masalahnya kondisi kita di 2025,
Anak kids kita banyak kan udah jadi remaja ya Kak Ngaya. Terus gimana dong? Maxwell yang begitu lucu sekali sekarang lebih menuju hampir lebih tinggi dari saya, walaupun usianya hampir 13 tahun. Nah, dasar kita haruslah Tuhan, bukan hobi. Hobi ganti-ganti, kadang piara ikan, kadang piara ayam. Kalau pelayanan karena hobi, bahaya loh. Nanti punya gitar, nanti jual gitar, ini bahaya. Ya. Nah, yang tadinya bilang mungkin saya mau beri hidup untuk Tuhan, tetapi sekarang malah sibuk fokus cari uang. Nah, karena dasar dari cari Tuhannya itu karena berkat, maka ketika tetap hasilkan uang tanpa beribadah, ya udah sibuk cari uangnya, nggak perlu ibadahnya. Nah, ini kita mesti ubah. Jadi kita mau cari Tuhan ya memang karena kita cinta Tuhan. Walaupun pendirian orang lain mungkin bisa berubah, kita mau belajar tetap setia di dalam proses pemurnian. Ayo, disenggol kiri kanannya, tetap setia. Bentar lagi makan siang. Oh ya, nggak nyambung. Nih, kita percaya aja sama Tuhan. Lihat akhirnya ya, jangan lihat yang sekarang. Toh yang udah-udah itu selalu Tuhan pelihara, betul nggak? Segala sesuatu indah pada waktunya. Walau pendirian orang lain tuh mungkin bisa berubah, tetapi Tuhan kita tetap setia, amin. Nah, apa yang kita bisa siapkan menuju Paskah? Yang berikutnya adalah miliki hati seorang murid yang selalu mau diajar. Karena ada orang kadang mau, kadang enggak. Nah, ini enggak, selalu mau diajar. Tadi di Markus 11 ayat 16 dibilang, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah, lalu ia mengajar mereka. Katanya bukan kadang tertulis rumahku adalah akan disebut rumah doa. Nah, Tuhan mengajar mereka. Pertanyaannya, berapa banyak anak Tuhan masih suka belajar? Bisa belajar kalau kita nggak hadir dengar khotbah loh. Iyalah, salah satu yang membuat kita berhenti belajar adalah kalau kita nggak datang ibadah. Kita nggak bisa belajar kalau kita tidak membaca firman Tuhan di rumah. Itu akan redup bersamaan karena hari Minggu nggak diingatkan, hari biasa nggak baca firman, abis pulang ibadah coffee corner nggak ngobrolin mengenai kamu baca apa enggak, akhirnya makin lama makin drop semuanya. Nah, Tuhan mau mengajar kita, tetapi seringkali anak Tuhan mengizinkan dirinya belajar dari mana? Sosial media, dari film-film drama seri. Bayangkan, kitabnya bukan lagi Holy Bible, tetapi episode 6. Kamu lihat menit ke-13, ngeri. Kamu lihat itu, wisdom dari drama seri A, B, dan C. Kan ngeri nih. Yang viral, coba langsung di forward ke temennya. Kamu harus belajar kebijaksanaan kehidupan dari film ini. Ada Alkitab baru yang kita pegang. Makanya jangan heran kalau hidup kita bukan kita serahkan kepada Tuhan, karena kita serahkan kepada drama seri. Nanti kalau saya cari cowok bentuknya harus kayak gitu, operasi plastik kalau gitu ya, susah juga ya. Nah, harusnya kalau sosmed atau podcast yang jadi guru kita, maka harusnya kita masuknya ke surganya podcast. Kalau kita mau masuk surganya Tuhan, ya harusnya submitnya ke Tuhan. Kalau kita mau drama seri yang jadi guru perubahan karakter kita, ya masuknya ke surga drama Korea. Lagunya indah-indah tuh ya. Nah, surga drama Korea itu bukan surga kekekalan. Nah, mari kita pastikan kita memposisikan diri kita sebagai murid. Nah, kelihatan kalau murid itu gimana sih? Kita pernah jadi murid ya. Kalau murid itu gimana biasanya? Murid itu sibuk hadir gak? Kalau sekolah anak saya tuh kalau absen masalah, beda ya? Ketahuan lah gitu, pokoknya masalah lah ya. Ada, pokoknya pelajarannya pack gitu kan ya. Jadi sibuk hadir. Terus apa? Sibuk catat khotbah, betul gak? Itu hal yang kita sudah hilang. Alasannya dulu saya nggak catatan khotbah karena saya bawa handphone, tapi handphone ketika dibuka boro-boro pencet ke notes, terus kita nyasar kita ke toko oranye, toko hijau, kita lihat notifikasi, udah hilang tuh. Tiba-tiba kok lama khotbahnya ya? Nah, orang belum denger juga. Rasanya lama, kenapa? Karena kita miss
poin dari awal, pas kita mau coba denger udah kagak nyambung. Yang bikin lama itu pas kita nggak nyambung sebetulnya. Tapi kalau kita nyambung dari awal, mungkin di awalnya tadi ayatnya semua kita kasih di atas. Karena story itu cerita. Nah, berapa banyak anak Tuhan sibuk komplain, khotbahnya lucu, salah, terlalu lucu. Nggak lucu, ngantuk, salah lagi. Khotbahnya kepanjangan, nggak sanggup lagi katanya. Kependekan, loh kok udah selesai? Kadang masalahnya jadi di mana? Kita mesti perbaiki diri kita. Ada juga yang baru ke WC, pas datang udah kelar, ada juga. Nah, banyak manusia modern itu sibuk komentar ayat firman Tuhan katanya sudah nggak relevan. Nah, kita sedang tidak memposisikan diri sebagai murid kalau begitu. Karena firman Tuhan pasti relevan. Karena kita yang mau diubahkan lebih serupa dengan Kristus. Bukan kita yang paksa firman menuju zaman yang lebih modern. Ini hal yang berbeda. Justru hidup kita harus menuju apa yang Tuhan tulis. Nah, Tuhan mengajar mereka dan berkata, bukankah ada tertulis? Seperti Tuhan ngomong, seharusnya tuh kalian tahu nih, ada tertulis kan, kalau kalian baca, tapi saudara nggak baca firman Tuhan. Dia bilang, ada tertulis, itu dibaca dong. Nah, Tuhan bicara, bukankah ada tertulis? Seperti Tuhan bicara, kamu nggak ngerti ya, kamu nggak paham ya. Padahal ada tertulis, karena kamu baca Alkitab sendirian, kamu nggak dengar, kamu yang nggak baca Alkitab, kamu nggak dengar khotbah, jadi kamu bingung sendirian sama ayat-ayat firman Tuhan ini. Ada kamu mungkin nggak tertanam dalam komunitas. Pas coffee corner, pasti tiap kali ditawarin, saya nggak minum kopi, ada teh. Saya nggak minum teh, ada air putih. Saya nggak nyemil juga, nyemilnya kapan? Mah nanti kalau kesorean. Lagi nggak perlu nyemil juga sih ya, cuma tanya. Terus saya nggak ditanyain kabar, tanya kabar orang lain. Belajar apa Cimi? Iya, kadang-kadang alasannya gitu kan. Saya nggak ditanyain kabar, ya kita tanyain kabar orang lah. Karena kita nggak ngerti firman Tuhan, karena kita nggak bergaul sama orang-orang yang konsen. Kadang-kadang orang hobinya apa? Oh, main tanah liat, clay. Dia bergaul tuh, ada komunitasnya. Lagi ada diskon nih, ada pameran clay. Kan gitu. Jadi kumpul. Tapi kalau nggak kumpul, apa kagak tahu. Udah mau kiamat, lusa, nggak ada yang tahu. Pelangap, longo, santai. Kan gawat nih. Ya kan? Jadi kita harus nyambung gitu loh. Ada apa kemarin? Purim Day. Apa Purim Day? Ya kan? Palem, Holy Week. Apa sih? Gitu kan? Saya tahunya cuma flash sale. Kan nggak nyambung nih. Ya, miliki hati seorang murid yang selalu mau diajar. Nah, Tuhan Yesus itu kita lihat ya, bahwa orang-orang yang Tuhan Yesus tahu dan sadar bahwa orang-orang yang bersukacita tadi, Hosana, Hosana tadi, ini orang-orang yang sama yang akan bilang, salibkanlah saya, salibkanlah dia. Tapi gimana Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap punya hati dan dia beri kesempatan buat kita semua. Tuhan Yesus baik banget ya. Ada Superman lagi bahas. Lalu ia mengajar mereka. Jadi ketika dibilang lalu ia mengajar mereka, dia tetap punya hati loh. Walaupun dia lihat orang-orang ini yang kemarin lagi bilang Hosana, ini memang akan ngomong salibkanlah dia. Tapi dia gimana? Udah marah nih. Dia marah. Kalau kita nggak marah gimana? Lalu ia mengajar mereka. Ada yang kalau di sini lagi marah ngajar firman Tuhan? Kita mesti belajar. Berapa banyak lagi hari Palem yang kita bakal rayakan ketika kita marah, boro-boro firman Tuhan nusuk. Sebelum dia ngomong, saya ngomong. Jago banget jurusnya ya. Dari SMP sebelum dia ngomong, saya sebut. Sebelum dia sebut, saya sebut. Bukan kayak gitu. Ketika Tuhan Yesus marah, lalu ia mengajar. Saya pikir lalu dia mengambil bangku itu dan melemparkan ke kepala. Enggak, ternyata lalu dia mengajar. Jadi kalau kita marah, kita mengajar firman Tuhan. Silakan mic-nya. Jadi kalau kita marah, mari kita mengajar firman Tuhan ya. Nah, walau orang-orang yang sama yang bersorak-sorai memuji Tuhan, melompat-lompat, tapi juga dalam hitungan jam aja akan menjadi orang yang sama yang meninggalkan Tuhan demi hal lain, demi ilah lain, demi uang, demi mamon. Ini semua demi uang. Holy Week ini demi uang, Bapak Ibu Saudara. Jadi pertobatan uang lah minggu ini. Karena waktu ditebalikan, terbalik uang. Ketika jual beli ditebalikan, itu uang. Ketika urusan nukar uang, uang. Ketika nanti Yudas, uang. Ini minggu mengenai bertobatlah dari cinta akan uang. Kalau nggak percaya dibaca nih.
Tapi masalahnya gini, dia udah kesel banget, saya ditukar sama duit, tapi Tuhan tetap datang tuh. Tuhan kan tahu segalanya, karena dia tahu segalanya, tuh kamu ikutin ini tuh orang ya, kamu ketok pintunya, bilang guru mau pakai tempatnya, kan ada ya, ada kayak gitu ya. Dia udah tahu semuanya, keledainya bagaimana, orangnya gimana, dia udah tentuin semuanya. Dia udah tahu semuanya, tapi dia tetap datang. Coba kalau kita udah tahu, itu tuh nanti kamu datang tuh di hall tuh, udah rame tuh. Nah itu ntar akan ngomong salibkan kamu, gimana rasanya? Nggak datang. Boro-boro ngapain ya kan, ngapain saya datang doain berkatin mereka, oh ntar mereka akan lebih dari kata berkhianat karena urusannya salibkan dia. Di kata hosana lagi, king lagi, dari dikata raja menjadi disalibkan, itu terlalu jauh. Bukan masalah baik jadi tidak baik, itu standar baik nggak baik. Ini masalah raja menjadi disalibkan, cuma beda hitungan jam. Ngeri. Tapi Tuhan tetap datang. Nah, berapa banyak dari kita kalau kita kesel, apa kita tetap datang? Tetap datang dong, ya. Tetap ibadah, ya. Tetap pelayan. Nah, Tuhannya nggak salah kok. Sebelnya sama siapa? Sebelnya sama Aliong. Ya Aliong yang salah, bukan Tuhan. Saya resign dari pelayanan. Kenapa? Nggak suka sama Aliong. Loh, sejak kapan kita sembah Aliong? Nggak pernah. Kita sembah Tuhan, Tuhannya nggak salah. Kok jadi Tuhan yang kena? Urusanlah sama Aliong, pulang ke cafe corner, ya kan? Kasih kopi yang agak pahit. Nah, kan? Enggak ya, jangan ya. Nah, tapi Tuhan itu tetap datang. Dia Tuhan yang tetap beri kesempatan bagi kita yang hatinya cuma cinta Tuhan pada saat waktu enak, waktu seru, waktu penuh sukacita. Nah, ini saatnya minggu-minggu kita bertobat. Nah, apakah fokus hidup kita tetap menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita, atau malah kita sibuk menyelesaikan rencana atau rancangan kita sendiri? Sejak kapan rancangan manusia itu berhasil? Sejak kapan? Kalau berhasil, negara-negara yang pada zaman di Alkitab itu ditulis sukses, nah itu konglomerat pada kemana? Kemana itu? Pada kemana? Karena kita pikir uang bisa menyelamatkan. Lah itu pada kemana? Gempa di Papua, Jepang on the way tsunami, ini bagaimana nggak nyambung? Ada hal-hal, banyak sebetulnya hal yang duit nggak bisa beli. Duit bisa beli tsunami apa enggak gitu? Ya, susah lah. Kalau sudah terjadi, sudah terjadilah. Ya. Yang berikutnya, apa yang perlu dipersiapkan menuju Paskah? Mari kita belajar miliki sikap hati benar-benar mencintai Tuhan dan cari Tuhan karena Dia Tuhan. Jadi memang bukan kayak, oh dari kecil papa mama Kristen, oh berarti Kristen as a lifestyle. Tapi datang ya karena nanti abis ini ketemu temen, ngobrol. Tapi nggak benar-benar cinta gitu. Saya cocok, saya suka main bass gitu. Tiba-tiba, oh udah saya main bass aja. Seru ketika dia dentumannya pas sama kick drum. Rasanya kayak berjoget gitu, asik banget gitu. Hobi. Nah kalau tiba-tiba nggak main bass lagi gimana? Kita belajar cari Tuhannya, cari pribadinya, bukan sekedar pertolongannya dan sekedar mujizatnya. Kasihan loh Tuhan, jadi kayak badut nanti. Diminta Tuhan jadi kayak badut, harus entertain kita. Tuhan jadi kayak satpam, harus jagain kita. Tuhan jadi kayak unlimited ATM yang kita harus tarik terus. Ini gimana ini? Siapa yang Tuhan ya, kita apa dia? Kalau dia Tuhannya, kita sembah, kita puji. Kalau kita Tuhannya, kita self-worshiping, kita minta Tuhan. Tuhan tolong dong. Masalah dari SD tolong terus nih. Nggak dewasa-dewasa. Kapan kita yang menolong apa yang Tuhan mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Kita yang tolong. Kita yang jadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi kita seringkali doa, Tuhan tolong saya. Dari SD doanya sama nih. Nah kita bisa belajar dari kesalahan. Pada Minggu Palem orang-orang berseru, bersorak, mengeluh-elukan Yesus karena ada maunya. Alasan sebenarnya dari mereka bersorak, berseru itu karena mujizat-mujizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Ini tahu gak? Ini terkenal banget, viral banget, famous banget. Kalau gak famous, ngeri nih kayak gini ya. Jadi apa ya? Bukan cinta tak berdasar, ini cinta berdasar gitu ya. Jadi mereka ingat mujizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Ada yang disembuhkan, ada yang bangkit dari kematian. Mereka bersorak, berseru, mengeluhkan Yesus karena mereka berharap Yesus adalah salah satu solusi politik untuk bisa dibebaskan dari penjajah Romawi dan turunnya nilai dolar kita.
Tuhan tolong dolar Tuhan. Pada cara Tuhan mungkin beda ya. Bisa aja Tuhan diberkati, bisa aja tiba-tiba kita mungkin nggak boros, apapun itu, ya kan? Nggak selalu urusannya kalau dolar nggak turun, Tuhan itu bukan Tuhan. Wah, ngeri banget ya kan? Ini kan kayak gini. Nah, pujian mereka itu, seruan mereka itu berasal dari satu sikap hati. Apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi saya? Minta. Jadi ketika mereka melihat bahwa saya sudah tidak diuntungkan, saya sudah udah nggak ada gunanya lagi bagi saya, nggak ada untungnya lagi, maka saya akan cari solusi yang fokusnya saya dan saya. Siapa sih yang bisa ngejawab saya punya kebutuhan? Nah, itulah Tuhan berikutnya. Saya akan kasih waktu, saya akan kasih uang, saya akan kasih hidup saya buat orang-orang atau buat sesuatu yang menjawab kekosongan saya. Kasihan. Tapi kalau mati masuk surga, nih gimana nih? Kita bisa belajar dari hal ini bahwa mereka bukan sekedar atau bukan sebenar-benarnya memuji, menyembah atau beribadah kepada Tuhan Yesus karena Dia Tuhan, tetapi mereka memuji Yesus karena mereka butuh mujizatnya, butuh solusinya, butuh untungnya apa, gunanya apa, dapatnya apa. Makanya karena mental dekati Tuhan karena ada maunya seperti ini, maka dengan mudahnya adanya berubah pendirian. Dekati Tuhan karena ada maunya, ketika kemauannya kesampaian, udah gak butuh Tuhan lagi. Tuh agak ngeri memang ya. Hati mereka berubah menyembah yang lain, apapun yang bisa menjadi solusi mereka. Nah, mari kita belajar cari Tuhan karena Dia Tuhan, dan percaya penuh sama Tuhan. Percaya aja, jalani semua proses yang Tuhan izinkan. Nah, orang-orang melemparkan pakaian dan ranting daun ke jalan. Ini adalah satu tradisi. Orang melemparkan pakaian sebagai tanda meminta dukungan, meminta pertolongan untuk ditopang. Jadi untuk menjadikannya semacam red carpet ya, sebagai alas, sebagai penghormatan dalam prosesi kerajaan. Nah, seberapa mudahnya manusia berubah hati, berubah pikiran dengan egoisnya, menukar Tuhan dengan kenyamanan diri sendiri. Kalau lu bisa bantu gua, ya lu raja. Tapi kalau ada pribadi lain yang bisa bantu saya, ya udah, duit jadi raja saya. Ini di dalam minggu-minggu ini menuju Paskah dan Jumat Agung, kita harus bertobat di masalah itu. Karena kita self-worshipping. Yang penting saya aman, yang penting saya selesai, saya punya masalah. Yang penting saya selamat, yang penting saya aman. Padahal ngeri ya, peperangan geopolitik ya makin memuncak. Rusia, Korut bukan Korsel ya, ngeri ya. Melek boy kan? Mari kita jangan menukar Tuhan dengan hal lain. Kita bukan Kristen murahan, tapi kita Kristen maksimal ya. Jadi beda ya. Jadi jangan ditukar-tukar Tuhan sama yang lain. Seberapa mudahnya manusia berubah hati ketika harapannya dan keinginannya itu nggak terjadi, nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Mari kita bertobat, stop mikirin diri sendiri. Karena Tuhan datang mikirin kita, tapi kita mikirin diri kita sendiri. Bayangin, yang datang karena mikirin kita, tapi kita nggak mikirin Tuhan. Dan berapa banyak Jumat Agung, Paskah dan Palem kita peringati, tapi tetap aja kita pikirin diri sendiri. Mau sampai kapan? Itu nggak Kristen sama sekali. Orang-orang yang mikirin diri sendiri. Karena Allah adalah kasih, kasih itu memberi, kasih itu berkorban, kasih itu ngasih, kasih itu mikirin orang lain. Jadi percuma kita ngerayakan Jumat Agung, Paskah, Palem kalau kita jatuhnya tetap egois. Tetap aja jadinya nggak ya. Kalau kita egois, kita jadinya cuma rakyat yang teriak, salibkan dia. Katanya rayakan hari Palem, tapi salibkan dia. Itu nggak merayakan apapun. Percuma kita rayakan Jumat Agung kalau hati kita nggak benar cinta Tuhan. Kalau kita sibuk cintain diri kita sendiri, kita berani ngomong kalau Tuhan nggak becus jadi Tuhan, mendingan harusnya Tuhan begitu. Kadang-kadang kita kecewa sama Tuhan karena begitu, bener gak sih? Tuhan harusnya tuh Tuhan begini, harusnya Tuhan jawab doa saya. Jadi kita mau jadi Tuhan, Tuhan nggak jawab berarti dia salah. Ini ngeri nih. Padahal dari kita, bukan karena Tuhan salah, Tuhan nggak pernah salah. Mari saudara bertobat. Jangan tukar Tuhan dengan yang lain, jangan tukar Tuhan dengan duit, jangan tukar Tuhan dengan kesibukanmu, bisnismu, jangan tukar Tuhan dengan pasangan yang bukan dari Tuhan, jangan tukar Tuhan dengan hobi dan kenyamananmu. Salibkan kedaginganmu. Nggak semua apa yang kita mau, nggak apa yang kita pengen itu harus terjadi, harus dibeli. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi.
salibkan kedaginganmu, bukan salibkan Tuhan. Salibkan keinginanmu, bukan salibkan Tuhan sekali lagi. Nah, kita tujuan Tuhan Yesus bukan untuk mendapatkan tepuk tangan dan likes atau likes dari manusia, tetapi untuk menyelesaikan tujuan atau misi yang Tuhan Allah Bapa sudah tetapkan bagi dia. Untuk yaitu mengorbankan dirinya bagi keselamatan dunia. Nah, ketika kita melihat hari raya Palem, kita diundang untuk menilai kembali atau melihat kembali siapakah seorang Tuhan Yesus di hati kita. Apakah kita sebetulnya cuma barisan masyarakat pada umumnya yang cuma mau satu juru selamat yang bisa bantu kita sesuai dengan harapan kita, harus agenda kita, harus waktunya kita. Pokoknya saya harus suksesnya tahun ini. Pokoknya harus dijawab bulan ini. Apakah kita pengennya tuh seorang juru selamat yang bisa menyelesaikan semua masalah kita seperti layaknya anak manja? Padahal kita harusnya Kristen maksimal, bukan Kristen manja. Ya, Kristen maksimal. Apakah sikap hati kita pengennya tuh seorang juru selamat yang bisa kasih apa yang kita mau? Jadi kayak kita atur Tuhan, bukan kita yang diatur Tuhan. Nah, ini siapa yang jadi Tuhan tuh jadinya? Kalau kita atur Tuhan, Tuhan nggak bisa diatur, kita jadi kecewa sama Tuhan, nih bahaya masyarakat modern. Nah, apakah kita sudah siap merayakan Jumat Agung dan Paskah dengan benar-benar menerima Tuhan Yesus ke dalam hati kita dengan apa adanya Tuhan? Jadi kita terima dia dengan apa adanya Tuhan. Bukan cuman kayak idenya Tuhan tuh baik, Tuhan tuh sabar, tapi dia Tuhan yang adil loh. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang bisa melakukan banyak hal terserah dia karena dia Tuhan. Kalau kita nggak bisa terima Tuhan apa adanya dia, makanya kita nggak terima kalau pasangan kita bermasalah. Nggak heran makanya pernikahan banyak orang jadi bermasalah, karena banyak orang nggak bisa terima kalau suami atau istrinya nggak sesuai dengan keinginannya. Harusnya laki gue tuh begini. Harusnya tuh kalau istri saya tuh harusnya lakuin begini gitu. Padahal kadang-kadang kita tuh suka gimana ya, bilang, oh istri tuh pantasnya ngelakuin hal ini. Nah, bagian anak kandung kita jadi istri seseorang, akankah kita tuntut dia sama seperti kita menuntut istri kita? Gimana Ventus? Nah, kita seringkali nggak sepenuhnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satu yang hidup, yang benar-benar, karena kita seringkali terima Tuhan Yesus tuh Tuhan Yesus versi kita, bukan Tuhan Yesus semaunya Tuhan, apa adanya Tuhan, dia ya Tuhan aja gitu. Tapi kita maunya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang datang, Tuhan yang repot datang. Kalau dia nggak mau repot, mungkin bukan Tuhan saya. Kan ngeri itu kalau kayak pendapat-pendapat zaman modern kayak gitu. Tuhan yang baik, satpam yang baik bagi Tuhan jagain properti kita, Tuhan tolong dong bantuin seperti ATM yang tidak pernah kunjung habis. Nah, ini kita mesti merubah pendirian kita bahwa kita stop atur-atur Tuhan karena kita mau rayakan Paskah, jadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Ini mungkin yang terakhir, apa yang perlu dipersiapkan menuju Paskah. Miliki sikap hati yang hanya mengandalkan Tuhan, dan miliki sikap hati yang mengakui dialah Raja kita, bukan yang lain. Nah, itu kayaknya tiap minggu sering diulang, tapi kenyataannya sulit atau dengar-dengarannya tidak berhasil dilakukan. Mari lebih lagi kita koreksi. Karena seringkali kita andalkan uang, andalkan koneksi, andalkan pengalaman. Hari kita benar-benar lemparkan kehendak kita, rencana kita di bawah kaki Tuhan. Kalau Tuhan nggak jalan, saya nggak mau jalan. Dulu waktu SMP, SMA ada tuh ngomongan kayak gitu. Kalau Tuhan nggak jalan, saya nggak mau jalan. Kalau sekarang, kalau tanggal merah ada, saya jalan. Kan begitu kan ya? Ini bahaya nih. Kalau nggak diskon, saya nggak jalan gitu kan. Ini beda. Jadi ayo sampai mati, kalau Tuhan nggak jalan, saya nggak jalan. Walaupun tanggal merah, walaupun tiketnya murah, tergantung. Kalau Tuhan bilang yes, yes. Setiap kali tanya istri, dia doa, saya doa. Oke. Kalau nggak oke, ngeri. Kita paksa rencana kita ada, tapi cuaca kita yang manipulasi. Capek nggak? Traffic, kebijakan baru perbankan, berat dah kalau kayak gitu. Kebijakan baru perpajakan, gimana kita mesti atur segala sesuatu. Tapi kalau Tuhan yang bilang go, pas kita pergi, pas enak.
Kalau pasnya dari Tuhan enak, kalau pasnya dari kita pas-pasan, nggak enak. Mari sadari, cara Tuhan bukan cara kita. Mungkin kita berharap raja datang menunggangi kuda, beresin masalah, pakai perang dan kekerasan kayak film action. Tapi kok Tuhan datang pakai keledai dengan lembut dan damai. Mungkin kita rindu Tuhan lawan musuh kita, bukannya malah tegur dan murnikan kita. Musuhnya di sono Tuhan, kok jadi ngomong ke saya, kok tuh balikin meja, yang ono musuhnya. Padahal Tuhan lagi sayang sama kita. Seperti sosok pembebas Tuhan Yesus yang menegur dan memurnikan bait Allah. Mari izinkan Tuhan jadi raja, saudara. Jadi pembebas, saudara. Jadi kita belajar terima cara Tuhan. Kadang kita pikir minta Tuhan bebaskan utang kita. Mungkin ternyata Tuhan bebaskan terlebih dahulu kebiasaan kita yang suka belanja hal yang gak penting. Ngerti gak sih ini? Ini memang pembebasan utang sudah terjadi. Mulai dari mana? Mulai dari sikapmu terhadap belanja. Karena Tuhan katanya pembebasan utang dari tahun lalu. Nggak, utang saya nggak bebas-bebas. Yang bebas itu kamu udah stop melihat toko hijau sama oren itu loh. Itu sumber masalahnya, bukannya tiba-tiba ada angpau 50 juta. Itu idemu. Ide Tuhan bilang, itu sekarang utangnya sampai ratusan juta dari siapa? Karena kamu selalu bosen begini, masukin keranjang, keranjang udah cukup, udah 2000 item, cukup. Kita masukin keranjang terus. Kalau bosen kita tengok tuh keranjang, kasihin klik warna hijau, ya kan? Klik lanjutkan pemesanan, lanjutkan pembayaran, ini ngeri, ya. Jadi Tuhan itu tahu rootnya di mana, Dia selesaikan. Kita masuk dalam perbudakan bukan karena harus ngalahkan musuh, tapi memang itu proses. Karena kita bebal dan kita masuk dalam dosa, maka Tuhan proses masuk ke dalam masa-masa masa di itu sama ada bangsa lain yang jajah gitu loh. Bukan penjajahnya di baik gitu, enggak, nanti harus ada penjajah lain karena kita masuk proses gitu ya. Jadi ketika Tuhan tegur kita, murnikan kita, harus kita terima. Jangan sok atur Tuhan. Nah, orang-orang yang melemparkan pakaian dan menaruh daun palem itu untuk dijadikan alas karpet, itu red carpet. Ketika Tuhan Yesus melalui mereka sedang menunjukkan rasa kekaguman mereka, wujud penyembahan mereka, satu rasa hormat mereka kepada Tuhan. Ada satu tradisi dari masa lalu bahwa menaruh pakaian untuk alas, untuk diinjak ketika seorang raja mau lewat, adalah satu wujud ungkapan rasa hormat dan penundukan diri terhadap satu otoritas. Nah, sudahkah kita menaruh pakaian kita untuk alas kita bagi Tuhan Yesus yang mau lewat? Karena kita mau persiapan Paskah. Kalau kita nggak taruh, otoritas Tuhan yang pegang, bukan saya, tapi Tuhan. Doa dulu, Tuhan, tahun ini harusnya saya ngapain? Belanjanya apa aja? Liburannya kapan dan kemana? Tapi Tuhan nggak jawab, jangan pergi. Tapi Tuhan udah nggak jawab 2 tahun, katanya akan bingung. Ya maksudnya mungkin Tuhan iseng ya, maksudnya kayak kamu udah 20 tahun nggak pernah doa gitu ya kan. Jadi dia kayak, kamu harus kenali gitu loh. Kayak, kamu udah lama nggak doa? Ya doa aja dulu. Kadang-kadang kalau orang sering doa kan dikit-dikit nanya gitu loh, pergi apa enggak, beli apa enggak, Tuhan baiknya gimana. Jangan tunggu masalah loh ya. Tiba-tiba lagi di dalam pesawat, gludar, terus ada lightning kesamber, terus balik-balik itu meledak sebelah. Nah, Tuhan tolong yang sebelah masih tidur, Tuhan, enggak kan? Maksudnya kayak enggak, jangan sampai di situ baru kita berdoa loh ya. Karena akan kelihatan manusia zaman sekarang itu kan ketika mereka menyambut raja lewat, itu kita gimana? Kadang-kadang kalau duit yang lewat kita taruh pakaian. Kalau ada duitnya, ada cuannya, kita langkahnya lebih cepat. Ketika ada diskon, beli tiket gimana? Lebih cepat. Nah, kita jangan sampai raja duit yang lewat, kita akuin dia raja. Akan kelihatan siapa yang kita sembah, sesuatu yang kita hargai dan hormati. Ketika dalam kehidupan sehari-hari kita lebih hormat dan mengagumi atau follow orang-orang yang punya duit. Nah, kita atau mungkin pilih pekerjaan atau keputusan cuma berdasarkan duitnya, gajinya. Jalanin bisnis kita keputusan berdasarkan yang paling cuan apa, duit lagi. Pilih pasangan hidup, keputusan berdasarkan yang penting ada duit. Nggak dipikirin apakah dia cinta Tuhan apa enggak. Nggak dipikirin kedewasaan rohanian atau kedalaman pengenalan akan Allahnya. Mari sadar, sudahkah kita menaruh pakaian kita sebagai alas bagi Tuhan mau lewat? Karena itu merupakan satu wujud Tuhan itu yang pegang otoritas dan dialah raja.
Nanti kita ngomong, Hosana. Kalau Tuhan bisa bantu keadaan hidup saya, Hosana. Tapi salibkanlah dia. Ternyata kalau Tuhan itu nggak nolong dengan cara saya, dan ini kita bisa bertobat. Mereka juga yang dalam hitungan hari mendadak berubah hati, tapi Tuhan Yesus itu tetap datang, tetap beri kesempatan. Dia Tuhan yang tetap memanggil kita siang hari ini untuk ayo percaya sama Dia, bukan sama duit. Andalkan Tuhan, bukan andalkan strategimu, rancanganmu. Ayo masuk dalam rancangan Tuhan. Saya bilang, Yoel, mainkan dengan lembut. Anything. Terpaksa dia. Ingat ya. Jadi hari raya Palem itu kita mesti fokus juga bahwa kita udah belajar apa aja. Nextnya campuran ya. Ya ini ganda campuran. Miliki hati yang lembut, terima teguran dan setia dalam proses pemurnian. Ya, miliki hati yang lembut, terima teguran dan setia dalam proses pemurnian. Jadi jangan mempertanyakan Tuhan. Jalanin aja proses sampai ujung. Nah, miliki hati seorang murid yang selalu mau diajar. Sikap kita kalau mau belajar, kita datang ibadah, kita baca firman Tuhan, kita catat dan kita ubah. Miliki sikap hati benar-benar mencintai Tuhan, cari Tuhan karena Dia Tuhan, cari Tuhannya, cari pribadinya, bukan sekedar cari pertolongannya dan mujizatnya. Karena orang-orang yang seperti itu yang ngomong dari Hosana, jadi salibkan dia. Karena ketika udah gak ada untungnya, ditinggalkan Tuhan. Miliki sikap hati yang hanya mengandalkan Tuhan, dan miliki sikap hati yang mengakui Dialah Raja, Raja kita bukan yang lain. Karena keseharian kita akan mengungkapkan siapakah Raja. Ketika duit itu ngomong, kamu harus datang jam segini, datang. Tetapi ketika Tuhan, ketika waktu untuk beribadah, apakah kita datang seperti kita datang untuk duit? Kita mesti koreksi ke dalam hati kita. Sebetulnya yang jadi raja kita tuh apa? Apakah uang, mamon, apakah Tuhan? Jangan sampai langkah kita berat kalau untuk Tuhan, tapi langkah kita begitu ringan kalau ada duitnya. Ini hal yang kita mesti koreksi dalam diri kita.